Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama pernyataan dari kuasa hukum terdakwa Baikuni Wibowo yang baru saja selesai menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Tadi kuasa hukum Baikuni, Junaidi Saibih, mengungkapkan bahwa pasal 33 yakni dakwaan primer tidak terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga harapannya tentu dari pihak kuasa hukum Baikuni bisa divonis bebas dan bisa diberikan putusan seadil-adilnya. Dan setelah sidang berlangsung untuk terdakwa Baikuni Wibowo, pemirsa, terdakwa Cuk Putranto juga hari ini akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentunya dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan duplik oleh penasehat hukum terhadap replik dari jaksa penuntut umum. Dan kami akan ajak Anda untuk melihat langsung suasana di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nampak terdakwa Cuk Putranto sudah tiba, sudah duduk di ruang persidangan, begitu juga dengan kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum. Dan nampak ini majelis hakim baru saja memasuki ruang persidangan. Nampaknya sidang akan dimulai sesaat lagi. Kita akan simak bersama bagaimana tanggapan ataupun duplik dari penasehat hukum sidang perkara pidana atas nama terdakwa Cuk Putranto SIK dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Baik ya. Sesuai dengan perjalanan persidangan yang lalu, bahwa pada hari ini memberi kesempatan kepada tim penasehat hukum terdakwa Cuk Putranto untuk mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh penuntut umum sebelumnya. Dalam pembacaan duplik ini, apakah saudara akan menyerahkannya kepada majelis terlebih dahulu? Baik, yang mulia, kami atau akan menyerahkannya setelah dibacakan? Kami akan menyerahkan terlebih dahulu kepada majelis dan tim jaksa penuntut umum, kemudian membacakannya, yang mulia. Ya, baik. Dan dalam pembacaan ya supaya pokok-pokok saja dan apa yang menurut stressing penasehat hukum perlu dibacakan. Ya, baik, yang mulia. Silakan. Halaman depannya aja. Baik, yang mulia, kami mulai duplik kami ini. Tanggapan penasihat hukum atas jawaban jaksa penuntut umum duplik untuk dan atas nama terdakwa Cuk Putranto SIK dalam perkara pidana nomor dianggap dibacakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halaman pertama, Jakarta, 8 Februari 2023. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register nomor 805 Pitsus 2002 PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankanlah kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan duplik atas jawaban penuntut umum atas pembelaan atau pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto dengan identitas sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Halaman kedua, pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kepada kami tim penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto untuk membacakan dan mengajukan duplik ini. Duplik ini kami susun sebagai suatu pembelaan yang berimbang sebagaimana tugas kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa dalam melakukan pembelaan dalam suatu persidangan. Tapi yang perlu kami garis bawahi dan tegaskan, bahwa kami tidak dalam posisi untuk membela terdakwa Cuk Putranto atas asumsi-asumsi belaka dan pertimbangan yang tidak didasarkan fakta yang sebenar-benarnya sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum dalam bagian pendahuluannya. Untuk itu, kami tidak akan menanggapi lebih jauh pendahuluan jaksa penuntut umum yang hanya memberikan framing kepada kami seolah-olah kami tidak memahami kasus masalah yang melibatkan terdakwa Cuk Putranto. Namun yang perlu jaksa penuntut umum pahami adalah pembelaan kami ini selalu kami dasarkan atas nilai-nilai kebenaran. Mohon maaf jika dalam kebenaran yang kami ungkapkan, jaksa penuntut umum tersinggung dengan menyatakan bahwa kami telah menyerang atau memfitnah laster terhadap profesinya sebagai aparatur penegak hukum, namun sebagai tanggung jawab profesi kami.
Kami harus menyatakan kebenaran di atas kebenaran meskipun terkadang kebenaran itu menyakitkan. Karena sekali lagi jaksa penuntut umum telah mengingkari kebenaran dalam repliknya dengan menyatakan objek perkara yaitu 2 unit DVR CCTV merek Jirens telah disita sesuai penetapan Ketua PN Jakarta Selatan nomor 1776/PN per SID 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 12 September 2022 terlampir. Di mana dalam lampiran yang mulia sudah kami baca, tidak pernah kami temukan 2 unit DVR CCTV tersebut. Kami lanjutkan bahwa kami tegaskan hal tersebut tidak benar, di mana setelah kami mencari dan meneliti penetapan Ketua PN Jakarta Selatan nomor 1776/PN.per.SID/2022/PN.JKT.sel tanggal 12 September 2022 berulang-ulang kali kami tidak menemukan 2 unit DVR CCTV merek Jirens Security sebagai barang bukti. Kiranya duplik yang telah kami susun ini dapat lebih memberikan gambar yang lebih terang dan lebih jelas mengenai persoalan perkara akuo, sehingga majelis hakim yang terhormat yang dalam musyawarahnya dan memberikan putusan dalam perkara ini akan selalu mendasari nilai-nilai kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lanjutkan yang mulia. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Tanggapan atas jawaban penuntut umum atas pembelaan atau pledoi terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang mulia. Setelah kami mendengar dan membaca kembali tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan kami atau yang biasa disebut sebagai replik dari jaksa penuntut umum, maka kami memberikan tanggapan kembali dalam bentuk duplik yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami ini, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 1 halaman 9 strip 1. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 1 halaman 9 strip 1 yang pada intinya menyatakan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer di mana sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa adanya niat dan kehendak bersama antara terdakwa dengan terdakwa lainnya, mulai dari rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video. Kami tanggapi bahwa atas tanggapan tersebut secara nyata jaksa penuntut umum dengan sengaja menutup mata atas fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan. Kami menganggap argumentasi jaksa penuntut umum dimaksud bukanlah fakta, namun hanya asumsi semata. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kesamaan niat atau meeting of mind dengan terdakwa lainnya yang didukung oleh keterangan para saksi yang telah disumpah, maka hal tersebut menjadi fakta-fakta yang sebenarnya dalam perkara akuo, yaitu berdasarkan keterangan saksi Agus Nurpatria yang menyatakan bahwa sepengetahuan saksi keterlibatan Cuk Putranto adalah pada saat telah menyerahkan barang bukti di PR CCTV di Polres Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2022, kemudian besoknya tanggal 11 Juli 2022 diperintahkan saksi Ferdi Sambo untuk mengambil kembali di PR CCTV-nya. Selanjutnya, keterangan saksi Irfan Widianto yang menyatakan pada intinya bahwa saksi menerangkan pada tanggal 9 Juli 2022 tidak janjian dengan Cuk Putranto pada saat bertemu di Komplek Duren 3. Pertemuan tersebut terjadi secara spontan. Keterangan saksi Hendra Kurniawan yang menyatakan pada intinya bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan para terdakwa obstruction of justice untuk melaksanakan segala perintah dari saksi Ferdi Sambo. Jadi semua tindakan yang dilakukan para terdakwa sepenuhnya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh saksi. Selanjutnya keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada intinya menyatakan bahwa saksi tidak pernah menceritakan cerita asli terkait peristiwa tanggal 8 Juli 2022 kepada terdakwa Cuk Putranto hingga akhirnya skenario saksi terbongkar. Jadi saksi menerangkan Cuk Putranto sepenuhnya hanya menjalankan perintah saksi saja dan tidak pernah tahu yang sebenarnya. Selanjutnya keterangan saksi Baikuni yang pada intinya menyatakan saksi dan
Cuk Putranto tidak ada persekongkolan untuk mengkelabui atau menghalangi, menutupi penyidikan, dan tidak ada niat adanya unsur kesengajaan karena pada awal saksi dan Cuk Putranto mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak. Selanjutnya keterangan saksi Heri Prianto yang merupakan ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan bahwa ahli menerangkan terdapat hard disk tetapi di PR tidak terbaca. Kemungkinan penyebabnya yang bisa terjadi karena benturan atau jatuh, dan penyebab pastinya ahli tidak bisa memastikan. Jaksa penuntut umum telah berasumsi dan berimajinasi karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan terdakwa memiliki niat yang sama dan kehendak bersama dengan para terdakwa lainnya, khususnya dengan terdakwa Ferdi Sambo untuk menghilangkan isi rekaman video CCTV komplek Duren 3 dan mengganti DVR CCTV tersebut. Jika jaksa penuntut umum ingin membuktikan kesamaan niat dan kehendak bersama, maka harus dibuktikan dahulu dari awal bahwa terdakwa mengetahui meninggalnya almarhum Brigadir Joshua karena penembakan bukan karena tembak-menembak atau skenario saksi Ferdi Sambo yang dalam hal ini kami katakan sebagai sesat fakta. Jaksa penuntut umum juga berandai-andai di dalam menuntut terdakwa yang menyatakan mulai dari saksi Ferdi Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video yang tertangkap dari CCTV komplek dan cara yang paling mungkin dan masuk akal yang dalam hal ini yang menunjukkan jaksa penuntut umum kebingungan dan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat dan kesengajaan untuk menghilangkan isi rekaman video CCTV tersebut. Maka jaksa penuntut umum dalam merumuskan adanya unsur niat dan kesengajaan terdakwa untuk menghilangkan rekaman CCTV komplek Duren 3, menurut kami jaksa penuntut umum telah kewalahan dalam membuktikan argumentasinya. Karena berdasarkan keterangan ahli Heri Prianto atau ahli forensik yang menyatakan tidak mengetahui siapa yang merusak, menghilangkan isi rekaman, bagaimana file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan, dan apa sebab-sebab terjadinya kerusakan terhadap DVR CCTV yang menjadi objek perkara akuo. Selain itu, jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikan teori secara lengkap mengenai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena KUHP sendiri telah memberikan batasan antara perbuatan penyertaan dan menjalankan perintah jabatan sebagaimana kembali kami kutip teori dari pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam penjelasan R. Susilo halaman 73 huruf C yang menyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut. C. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas bahwa terdakwa tidak terbukti secara bersama-sama dan memiliki niat yang sama dengan terdakwa lainnya untuk turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dan pasal-pasal lainnya sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. 2. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 2 halaman 10 paragraf 1 bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 2 halaman 10 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan bahwa penasihat hukum mengaburkan fakta dan membentuk opini tentang peran terdakwa bukanlah yang mengganti DVR CCTV komplek Duren 3. Teori pernyataan tidak semua pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur. Kami kaji bahwa perlu kami tegaskan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang bersangkut paut dengan terdakwa lainnya, sehingga berdasarkan teori pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP haruslah terpenuhi unsur kesamaan niat atau meeting of mind dan kehendak bersama-sama untuk melakukan kejahatan antara terdakwa dengan terdakwa lainnya sejak awal atau dari awal, sehingga wajar jaksa penuntut umum
menggunakan asumsi dan imajinasi untuk menempatkan terdakwa pada pasal 51 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan jaksa penuntut umum menolak mengakui fakta bahwa sejak awal pengetahuan terdakwa terkait peristiwa kematian almarhum Brigadir Yosua adalah peristiwa tembak-menembak atau yang dalam hal ini kami katakan sebagai sesat fakta dari saksi Ferdi Sambo. Sehingga bagaimana mungkin jaksa penuntut umum dapat mengetahui, menentukan, dan membuktikan bahwa terdakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dalam hal ini kami kutip saksi Ferdi Sambo yang pada intinya menyatakan bahwa saksi tidak pernah menceritakan cerita asli terkait peristiwa tanggal 8 Juli kepada terdakwa Cuk Putranto hingga akhirnya skenario saksi terbongkar. Jadi saksi menerangkan Cuk Putranto sepenuhnya hanya menjalankan perintah saksi saja dan tidak pernah tahu yang sebenarnya. Dengan adanya kesesatan atas fakta yang diketahui oleh terdakwa atau telah terjadi tembak-menembak dengan fakta yang sebenarnya yaitu penembakan, seharusnya jaksa penuntut umum mengetahui dari fakta tersebut sebagaimana telah terbukti juga dalam fakta persidangan, maka tidaklah tepat untuk menempatkan terdakwa sebagai orang yang turut serta atas mengaburkan fakta meninggalnya almarhum Brigadir Yosua. Selanjutnya, poin ketiga, tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12 strip 1 yang menyatakan terdakwa tidak menolak atau melawan permintaan tersebut, malah terdakwa tanpa adanya paksaan atau absolute dueng vis absoluta, serta terdakwa menyadari dan menginsapi akibat dari tindakannya mengambil DVR CCTV dari pos security komplek Duren 3 tersebut akan mengakibatkan sistem elektronik CCTV tersebut menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kami sangat tidak sependapat dengan dalil replik jaksa penuntut umum ini karena faktanya terdakwa pada saat menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo berada di ruang kantor Kadipropam saksi Ferdi Sambo di waktu jam dinas dan saksi Ferdi Sambo pada saat itu menggunakan pakaian dinas sehingga terdakwa menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah mencoba menolak atau dengan kata lain dengan menyatakan tidak apa-apa jenderal di kopi dan dilihat isinya, dan adanya tekanan dari saksi Ferdi Sambo menyatakan kepada terdakwa, sudah kamu lakukan saja, jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Dan terdakwa dengan kondisi takut dan tertekan menjawab siap jenderal. Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, jaksa penuntut umum dengan sengaja mengabulkan dan menolak fakta dengan membangun opini yang tidak berdasar pada fakta persidangan bahwa terdakwa dianggap tidak menolak atau melawan terhadap perintah saksi Ferdi Sambo selaku Kadipropam pada saat itu. Sehingga jaksa penuntut umum sama sekali masih menggunakan asumsi-asumsi dalam menguraikan kesalahan terdakwa yang tidak berdasarkan fakta-fakta. Kembali kami menguraikan fakta-fakta persidangan kiranya dapat membantu jaksa penuntut umum untuk mengingat kembali, yaitu berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada intinya menyatakan saksi meminta Cuk Putranto untuk mengkopi dan melihat isinya, bahwa saksi menerangkan Cuk Putranto tidak akan berani melawan atau membantah perintah saksi Ferdi Sambo selama menjadi bawahannya, bahwa menurut saksi perintah saksi tertulis maupun lisan pasti mereka jalankan dan takut menolak perintah tersebut. Selanjutnya kami kutip keterangan terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk kamu ambil CCTV-nya, lalu kamu lihat dan copy isinya. Kemudian atas perintah tersebut terdakwa bertanya, mohon izin jenderal, apakah tidak apa-apa kalau saya lihat dan copy isi rekamannya? Dan dijawab saksi Ferdi Sambo, jangan banyak tanya, lakukan saja, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab.
bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12 strip kedua, jaksa penuntut umum telah mengekelabuhi fakta bahwa tanggal 10 Juli 2022 DVR CCTV atas inisiatif terdakwa dengan itikat baik telah diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan guna mengungkap perkara, dan pada tanggal 13 Juli 2022 juga telah diterima oleh penyidik Polres Jakarta Selatan yang diserahkan ke Puslapor Polri pada tanggal 14 Juli 2022. Sehingga kami memaklumi karena hal itu merupakan tugas dari jaksa penuntut umum untuk menuntut, sehingga hal yang merugikan jaksa penuntut umum dan menguntungkan bagi terdakwa pasti tidak akan diungkapkan. Dan hal ini yang tidak diungkapkan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pada keterangan saksi-saksi penyidik Polres Jakarta Selatan yang telah terungkap dalam persidangan, menyatakan bahwa tindakan terdakwa Cuk Purtanto membantu dan tidak mempersulit penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan diketahui juga terkait administrasi Polres Jakarta Selatan tidak dibuat sesuai prosedur dengan alasan minimnya sumber daya penyidik. 4. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 4 halaman 13. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 4 halaman 13 yang menyatakan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain melakukan perbuatan